Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Finita Widianti Putri, NIM 122170052. Dan saya Larasati Eka Prasetya, NIM 122170006. Kami merupakan mahasiswa psikologi industri kelas B dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Irwan Sujanto MT dan Ibu Berti Dwi Rahmawati ST MSc. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tenaga kerja di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Inti pembahasannya, yang pertama adalah studi kasus tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan, serta pelatihan dan pengembangan. Untuk studi kasus ketenagaan kerjanya, PT PGN Tbk merupakan salah satu perusahaan di bidang gas, di mana ruang lingkup usahanya yaitu di bidang distribusi gas bumi dan bidang transmisi. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, PT PGN Tbk melakukan perekrutan tenaga kerja yang dapat diikuti oleh setiap orang yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja pada PT PGN Tbk. Untuk sistem rekrutmennya, itu ada kualifikasi dan juga tahapan tes. Untuk kualifikasinya adalah pria atau wanita, usia minimal 21 tahun, pengalaman kerja minimal 1 tahun, pendidikan terakhir SMA atau SMK, D1, D2, D3, S1, dan juga S2, untuk semua jurusan, dan memiliki kepribadian teliti, pekerja keras, dan mampu bekerja dalam tim, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja. Untuk tahapan tesnya, yang pertama adalah tes GAT, kemudian tes TOEFL dan lanjutan, tes kepribadian dan Kraepelin, tes FGD, interview, kemudian tes kesehatan dan offering benefit. Untuk seleksi tenaga kerja pada PT PGN Tbk, yang pertama adalah administrasi, yaitu data diri dan juga ijazah pada saat pendaftaran. Setelah lolos dari administrasi, kemudian adalah tes GAT PGN, yaitu presentasi dan tanya jawab mengenai PGN, dan juga ada tes matematika dasar, deret angka, bentuk pola gambar, pandang ruang dan bidang, kemudian pengetahuan umum, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan tes TOEFL dan lanjutan, yaitu mengenai pembendaharaan kata bahasa Inggris, dan kemudian adalah tes kepribadian dan Kraepelin, yaitu tes kepribadian mengenai karakter dan juga tes Kraepelin berupa tes koran menjumlahkan angka. Setelah lolos dari tes kepribadian yang Kraepelin, dilanjutkan dengan tes FGD dan juga interview HRD. Ini FGD berdiskusi mengenai prioritas dan juga interview mengenai pribadi diri. Selanjutnya adalah interview user PGN, ini mengenai keahlian dan juga seputar PGN. Dan tes terakhir adalah tes kesehatan dan offering benefit. Untuk penempatan tenaga kerja pada PT PGN Tbk, setelah dinyatakan lulus sebagai tenaga kerja, yaitu adalah penandatanganan surat perjanjian ikatan kerja, kemudian mengikuti masa percobaan atau OJT, kemudian untuk tenaga kerja lama adalah mengikuti ujian asesmen. Selanjutnya ditempatkan pada unit kerja yang dibutuhkan. Beberapa hal yang memengaruhi penempatan, yang pertama adalah prestasi tenaga kerja, kemudian latar belakang pendidikan tenaga kerja, kesehatan fisik dan mental tenaga kerja, dan yang terakhir adalah kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, pendidikan tenaga kerja pada PT PGN Tbk. Metode pendidikan tenaga kerja pada PT PGN Tbk ini yaitu ada kuliah, yang mana digunakan untuk memberikan pengetahuan satu arah, kemudian diskusi, memberikan pengetahuan secara dua arah, yang ketiga latihan atau praktek yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, kemudian yang keempat motivational learning yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya program pendidikan tenaga kerja pada PT PGN terbuka, yaitu yang pertama ada pendidikan diploma PTK Migas STEM Cepu, yang kedua ada S2 luar negeri dengan beasiswa dengan satu program studi, dan yang ketiga S1 dalam negeri dengan swakelola dengan satu program studi. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja pada PT PGN Tbk. Untuk program pelatihan tenaga kerja pada PT PGN Tbk terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kompetensi manajerial yang terdiri dari Executive Development Program, yang kedua Management Development Program, yang ketiga Leadership for Middle Manager,
Dan yang keempat, Leadership First Line Development Program. Untuk bagian yang kedua yaitu kompetensi bidang yang terdiri dari penanggulangan kebakaran tingkat D, yang kedua safety profesional, yang ketiga penyambungan pipa galvanis, yang keempat energi manajemen, dan yang kelima Gestalt. Sedangkan untuk metode pengembangan tenaga kerja pada PT PGN Tbk yaitu terdiri dari pelatihan yang mana memberikan pelatihan terkait bidang yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang kedua pendidikan untuk meningkatkan kemampuan karyawan sesuai dengan jabatan yang dimiliki masing-masing. Dan yang ketiga promosi jabatan untuk membantu mencapai tujuan karir dari karyawan tersebut. Selanjutnya kesimpulan dan saran dari presentasi ini yaitu untuk kesimpulannya sendiri, rekrutmen pada PT PGN Tbk harus memenuhi kualifikasi dan melewati tes yang ada. Untuk seleksinya, terdapat 7 tahapan seleksi, yaitu tes administrasi, tes GAT, tes TOEFL dan lanjutan, tes kepribadian dan Kraepelin, FGD dan interview HRD, interview user PGN, dan tes kesehatan serta offering benefit. Untuk penempatannya sendiri, disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keahlian, dan kemampuan kerja yang dimiliki oleh setiap karyawan baru. Sedangkan untuk pendidikan pada PT PGN Tbk ini, metode yang digunakan yaitu kuliah, diskusi, latihan atau praktek, dan motivational learning. Dengan program pendidikan yaitu Diploma PT Akamigas STEM Cepu, S2 luar negeri, dan S1 dalam negeri. Serta pelatihan dan pengembangan pada PT PGN Tbk ini yaitu untuk metode pelatihannya sendiri, diterapkan dengan melakukan kompetensi manajerial dan kompetensi bidang. Sedangkan untuk pengembangan diterapkan dengan cara pelatihan, pendidikan, dan promosi jabatan. Selanjutnya untuk saran pada rekrutmen tenaga kerja pada PT PGN Tbk sudah baik. Saran yang dapat diberikan yaitu syarat telah memiliki pengalaman kerja 1 tahun sebaiknya dikhususkan pada bidang tertentu. Kemudian untuk seleksi pada PT PGN Tbk sudah baik, dan saran yang dapat diberikan yaitu melakukan seleksi yang lebih singkat dengan bantuan pihak eksternal. Untuk saran penempatan, yaitu dapat mencoba menerapkan sistem penempatan baru seperti MT atau manajemen trainee untuk menyiapkan leader baru. Kemudian untuk pendidikan, saran yang diberikan adalah meningkatkan pendidikan yang diberikan kepada karyawannya, serta pelatihan dan pengembangan, yaitu dapat ditingkatkan kembali untuk karyawannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.